Makna telinga berdengung. Telinga berdengung merupakan kejadian yang mungkin setiap kita pernah mengalaminya. Bunyi, nging, pada telinga bisa jadi muncul karena banyak hal seperti banyak kotoran, kemasukan air, atau bahkan penyakit tertentu. Telinga berdengung tentu bisa membuat rasa tidak nyaman. Akan tetapi ada yang meyakini bahwa orang yang telinganya berdengung pertanda sedang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkumpulan yang tertinggi, Malail Allah, supaya ia ingat pada Rasulullah dan membaca sholawat. Bagaimana pandangan Islam terkait telinga berdengung? Adakah dalil tentang telinga berdengung? Yuk simak video dan penjelasannya di sini. Telinga berdenging, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku, dan membaca sholawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Ada beberapa catatan tentang riwayat di atas. Pertama, tentang status keabsahan hadis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau yang dikenal dengan Azizi ala Jami'us Shaghir, Al-Kharaiti dalam Makarim Al-Akhlaq, Al-Uqaili dalam Al-Mawdu'at dari jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Al-Bukhari mengatakan, Ma'mar dan bapaknya, keduanya adalah mungkarul hadis, al-lali' al-masnu'ah. Sementara ada Rukutni menyebut Muhammad bin Ubaidillah dengan matruk, yaitu perawi yang tidak diindahkan hadisnya. Bahkan Al-Uqaili mengomentari hadis ini dengan hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada di kitab hadis. Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari sebagai munkarul hadis, ad-du'afa. Kesimpulannya, hadis ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu tidak perlu dihiraukan, apalagi dijadikan acuan. Kedua, dalam hadis di atas, sama sekali tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas hanya berisi anjuran untuk membaca sholawat ketika telinga berdenging. Karena itu, tambahan bahwa denging telinga adalah panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tambahan dusta, mengada-ada, terlalu berlebihan, dan memalukan. Terlebih, jika hadis tersebut adalah hadis palsu. Menyebarkan pernyataan semacam ini tidak ubahnya menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin mengatakan, setiap orang yang ragu terhadap hadis yang dia riwayatkan, apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, tercakup dalam ancaman hadis ini. Mari kita renungkan, jika orang yang menyampaikan sebuah hadis, sementara dia ragu terhadap status hadis tersebut, sahih ataukah dhaif, dan dia tetap sampaikan hadis itu tanpa memberikan keterangan statusnya, maka orang semacam ini termasuk dalam ancaman disebut sebagai pendusta. Dalam kasus ini, orang membawakan suatu hadis dan dia yakin hadis tersebut adalah hadis dhaif, namun di sisi lain, dia masih menganggap bahwa hadis dhaif tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sebarkan ke masyarakat. Manakah di antara dua kasus di atas yang lebih layak untuk disebut pendusta? Ketiga, kita disyariatkan untuk banyak membaca sholawat. Namun bukan berarti kita boleh memotivasi masyarakat untuk bersolawat dengan membuat kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru merupakan bukti bahwa kita tidak menghormati beliau dan melanggar kehormatan beliau. Kita bisa bayangkan ketika ada orang yang memalsu tanda tangan kita untuk mendapatkan keuntungan, tentu kita akan marah dan menganggap perbuatan ini sebagai tindak kriminal. Ini baru masalah dunia, sementara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah akhirat, yang itu urusannya jauh lebih besar. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman neraka untuk setiap umatnya yang berdusta atas nama beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, yang artinya,
Siapa yang menyampaikan satu hadis atas namaku yang belum pernah aku sampaikan, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, ada banyak kesempatan untuk bersolawat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan kita sangat yakin belum semuanya kita amalkan. Karena itu, bukan sikap mukmin yang baik ketika dia lancang mengikuti hadis palsu, sementara meninggalkan tuntunan yang jelas-jelas dari Rasulullah SAW. Yang jelas sesuai sunnah belum mampu kita kerjakan semuanya, maka jangan sampai kita merambah kepada ajaran yang tidak ada dalilnya. Demikian, Allahu a'lam. Sobat, jika video ini bermanfaat, subscribe dan share kepada orang tua, saudara, dan orang yang Anda sayangi, semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.